Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, tentunya nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah paling mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Oke, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tema yang lalu terkait dengan legalitas pembelajaran dalam perspektif Al-Quran, di mana pada part lalu ayat-ayat yang kita kaji adalah terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Dan pada kali ini kita masih pada tema yang sama, tetapi yang kita kaji adalah Quran surah Al-Imran ayat 190-191 dan juga Quran surah At-Taubah ayat 122. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada guru kita. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Ananda semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kembali patut kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian di hari ini, sehingga kita kembali dapat melanjutkan di satu sisi tugas kalian sebagai punya tanggung jawab untuk belajar, dan di satu sisi lainnya saya sebagai tenaga pengajar berkewajiban untuk mentransfer apa yang saya tahu untuk kalian semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat yang Allah berikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan utamanya kepada beliau juga dapat dirasakan oleh kita selaku umat pengikutnya. Ananda sekalian, seperti yang diantar tadi oleh teman kita Ananda Khofifah ya, yang telah memberikan deskripsi sedikit tentang pertemuan kita pada hari ini. Memang pertemuan kita pada hari ini adalah atau merupakan kelanjutan daripada part yang lalu pada tema yang sama, yakni tema legalitas pembelajaran. Ya, kalau pada waktu yang lalu kita bicara tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, maka pada dan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20, maka pada hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang Quran surat Ali Imran ayat 190-191 dan kemudian Quran surat At-Taubah ayat 122. Ada apa sih kedua surah dan ayat yang berbeda ini terkait dengan persoalan pembelajaran? Nanti coba saya akan antar sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan itu, dan ini menjadi bahan diskusi kemudian di antara teman-teman semua, anak-anak semua, untuk mencari sesuatu yang tersimpan secara maknawi di dalam kedua surat tersebut. Baik, untuk demi berkahnya pertemuan kita pada hari ini, saya minta kepada kita sekalian untuk sama-sama melafazkan ya, melafazkan pertama Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ya, ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan
Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bacaan ayat tadi itu membuat kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita harapkan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga dipermudah untuk memahami ayat-ayatnya. Anak-anak sekalian, ayat yang sudah kita bacakan tadi yang jelas memiliki makna yang berbeda dengan kedua surat yang telah disampaikan pada bagian yang sebelumnya. Kalau pada Quran surat Al-Alaq dan Quran surat Al-Ghasyiyah sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa waktu yang lalu, itu mengandung makna bahwa ternyata belajar dan mengajar itu adalah kewajiban. Bagaimana kemudian belajar yang wajib itu? Yang pertama, kita harus belajar dimulai dengan membaca. Dan setiap membaca itu harus diawali dengan basmalah, memohon izin kepada pemilik ilmu. Lalu kemudian kita selalu berusaha untuk membaca dari sesuatu yang tidak kita ketahui untuk menjadi kita tahu. Nah, dan membaca kemudian tidak boleh hanya sekali membaca, tetapi dia harus berulang kali. Lalu kemudian setelah kita baca berulang kali, untuk lebih memahamkan kepada kita apa yang kita baca harus kita tulis. Itu kan Al-Alaq ya 1-5. Nah, setelah kita tulis supaya lebih bermantap dalam pemahaman kita untuk mentransferkan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain ya, agar supaya orang lain juga pun tahu. Itu pada Al-Alaq 1-5. Lalu pada Al-Ghasyiyah ada kewajiban lain, yakni kewajiban apa? Itu meneliti. Karena Iqra tidak hanya sebatas membaca tulisan, tetapi termasuk di sana membaca, mendalami, menganalisis, meneliti ya segala sesuatu yang dapat dibaca. Ya, yang dimana hasil bacaan itu kita jadikan sebagai sebuah pengetahuan dalam kehidupan kita untuk kita melakukan, terutama perlakuan terhadap hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, kalau pada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini itu memiliki penjelasan yang berbeda. Sedikit saya antar penjelasan ini. Ini ayat ini kalau kita lihat, kita analisis itu memiliki munasabah, memiliki keterkaitan dengan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Karena keduanya ini cenderung memiliki asbab yang sama, ya. Memiliki peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Secara garis besar, pada zaman Rasul itu ada orang-orang yang bertanya kepada Rasul, ya kan? Ya Rasul, kalau engkau memang benar, kalau engkau memang betul-betul Rasul, maka tunjukkan kepada kami mana itu surga, mana itu neraka, mana itu yang gaib, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pada waktu itu Rasul mendapatkan bimbingan untuk memberikan jawaban. Tetapi jawaban Allah itu apa? Antara lain Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Apa ayatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kan begitu? Nah, pada ayat ini Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Oke? Nah, pada ayat ini dan Quran surat Al-Ghasyiyah itu cenderung memiliki musabab yang sama, peristiwa yang sama, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ayat ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Seolah-olah Allah ingin bilang bahwa kenapa kalian bertanya tentang sesuatu yang jauh dari kalian, ya? Kenapa kalian bertanya tentang neraka, surga dan sebagainya? Padahal ada hal-hal yang sangat dekat dengan kalian tidak perhatikan, ya? Karena ayat ini kan ayat-ayat yang turun di gurun pasir sana, ya, di Saudi Arab sana. Maka segala fenomena sosial pada waktu itu kan yang selalu tampak dan terlihat. Nah, sehingga Allah jawab, kenapa kalian tanya surga neraka? Kenapa kalian tanya tentang
alam barza dan sebagainya. Tapi kenapa kalian tidak tanya bagaimana itu unta diciptakan? Ya, karena unta tuh hari-hari dengan mereka. Ya, kenapa kalian tidak tanya bagaimana itu langit ditinggikan? Ya, kalau kita tahu bahwa kafilah-kafilah kalau berjalan mereka untuk berbisnis pada waktu itu mereka dengan bulan-bulan mereka tidak pernah tinggal di hotel seperti kita hari ini kalau lagi musafir. Tetapi mereka kalau udah capek tengah malam mereka istirahat, ya, istirahat di alam terbuka. Lalu yang mereka lihat ke atas tuh langit dengan penuh bintang yang gemerlap dan sebagainya, ya kan itu. Lalu kemudian kenapa kalian tidak bertanya tentang gunung-gunung? Ya, bagaimana tuh gunung itu ditegakkan oleh Allah? Karena kalau mereka berbaring istirahat itu mereka pasti mampir di bukit-bukit yang gunung-gunung yang tandus, ya, yang kering dan sebagainya. Kenapa kalian tidak perhatikan itu? Dan mereka pun tidak pernah tidur di kasur yang empuk, tetapi mereka cuma alas tikar. Lalu kemudian mereka tidur di atas bumi Allah yang terhampar. Kenapa kalian tidak tanya tentang bumi Allah yang dekat dengan kalian? Ya, ini kan semua. Jadi ini asbabnya seperti itu, asbab-musababnya seperti itu. Jadi ayat ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin melemahkan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama halnya dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa kalian tidak perhatikan itu bagaimana langit diciptakan, bumi diciptakan, pergantian peredaran waktu siang dan malam? Kenapa kalian tidak pikirkan itu semua? Ini kira-kira asbabnya yang secara garis besar dapat kalian baca nanti. Ada kitab yang bahas tentang asbabun nuzulnya ayat. Anda baca, Anda cari asbab yang sesungguhnya yang terdapat pada kitab-kitab itu, ya. Ini tugas kalian. Nah, saya cuma menggambarkan secara umum saja. Nah, kalau kita lihat substansi ayat ini, kalau pada al-alaq dengan at-taubah kita sudah tahu bahwa maka apa sih legalitas pembelajaran yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ini? Ya, yang jelas bahwa pada Ali Imran, ya, pada Ali Imran ini mengandung arti bahwa belajar itu tidak boleh putus. Belajar itu kalau kita mengenal ada konsep long life education, belajar sepanjang hayat. Belajar kapan saja, belajar di mana saja. Pada setiap ruang dan kesempatan kita harus belajar. Ayat ini menjelaskan. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar supaya dengan belajar itu kita dapat mengasah otak kita, dapat mengasah pikiran kita, dapat melihat segala ihwal yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Dengan belajar Allah menjelaskan bahwa hanya dengan orang yang belajar itu, orang yang belajar itu yang akan mendapatkan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat menangkap isyarat-isyarat ilahi yang ada beredar di atas permukaan bumi dunia semesta ini. Nah, itu Allah bilang, inna fi khalqi, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pada peredaran waktu siang dan malam itu diperuntukkan kepada orang-orang ulul albab, orang-orang yang berpikir. Ya. Jadi kalau kalian mau berpikir, maka harus belajar. Nah, di situ Allah bilang, langit diciptakan, bumi diciptakan, waktu diedarkan siang dan malam, itu adalah semata-mata untuk menjadikan kalian berpikir dan berpikir. Nah, di sini ada konsep ulul albab. Siapa kata ulul albab itu? Ulul albab itu adalah kalau kita lihat secara letter late, bahwa ulul albab itu adalah ayat sesudahnya 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berpikir hasil asahan dari belajar yang sungguh-sungguh, maka kemudian dia senantiasa dengan pengetahuan yang dia dapatkan itu dia berzikir kepada Allah, tidak mengenal waktu, ya. Berzikir di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Dan dalam setiap detik dia berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu berpikir dan berkata, betapa mulianya, ya. Ya, betapa mulianya itu. Kata Allah, tidak ada sia-sia satupun yang Engkau ciptakan ya Tuhan kami, ya. Ya.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya kan? Ya Tuhan kami, Maha suci Engkau dan tidaklah ada yang sia-sia dalam penciptaan. Mengapa dia berkata begitu? Karena dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia belajar. Dengan belajar dia bisa berpikir tentang segala penciptaan Allah. Jadi disinilah maknanya bahwa kalau kita mengkaji tentang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Inilah konsep long life education, ya. Belajar sepanjang hayat, ya. Nanti kita akan diskusikan itu. Baik. Ini ayat yang pertama. Jadi konsep yang ada pada Ali Imran ayat 190 191 adalah konsep long life education. Nah, kemudian pada Quran surat At-Taubah, ya. Pada Quran surat At-Taubah ayat kelanjutan yang saya ingin jelaskan merupakan pengantar diskusi kita. Allah berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Arti yang letterletnya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semua ke medan juang, ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari kalian tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka, ya, tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Nah, kalau pada Ali Imran itu kita bicara long life education, maka di sini bicara tentang status hukum belajar dan mengajar, ya. Ini Allah bilang, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Kenapa kalian pergi semua ke medan perang? Kenapa tidak tinggal sebagian? Lalu yang sebagian yang tinggal itu pergi belajar, ya, pergi belajar. Ayat ini turun pada peristiwa perang Uhud, ya. Kalau kita lihat sebabnya ini, itu biasanya kalau ada pada zaman Nabi ada informasi tentang akan ada jihad fisabilillah, itu semua orang langsung keluar rumah, turut berjuang, turut ikut, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, itu semua turun bersama Rasul pergi jihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka pergi semua jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu bahwa dengan jihad fisabilillah itu surga sudah di tangannya. Mereka pasti masuk surga. Ya kan? Jadi jihad di perang fisabilillah dengan mengangkat senjata itu kalau dia mati itu syahid. Tetapi ayat ini kemudian menjelaskan, kenapa kalian pergi semua di sana? Untuk ruang masuk surga itu bukan cuma di jihad fisabilillah perang angkat senjata, ya kan? Tetapi ada bagian lain juga yang dihitung jihad, yakni belajar. Seperti kalian ini belajar. Kalian belajar hari ini juga jihad. Dan kalau kalian pun mati di saat sementara belajar itu syahid. Ya, misalnya gini, Anda keluar dari kos-kosan untuk datang kuliah pada hari ini. Lalu Anda dengan ikhlas membaca doa dari turun rumah, turun kos itu ke sini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan niat untuk datang belajar, niat untuk datang berjihad, ya. Tiba-tiba di tengah jalan tak disengaja ada motor yang nyamperin kalian, ya, sambar kalian. Lalu tak disangka kalian itu langsung hanya karena tersenggol dikit langsung meninggal dunia, ya. Meninggal dunia itu kalian sudah syahid. Ya, belum sampai di tempat ini kalian sudah syahid karena kalian sudah niatkan untuk datang belajar dalam bingkai belajar sebagai jihad. Nah, oleh karena itu kalian jauh-jauh dari kampung, ya, dari kampung kalian semua datang ke Manado ini untuk kuliah, ya. Jadi kalaupun kalian tiba-tiba tidak diminta-minta lalu meninggalkan dunia yang fana ini, ya, sementara dalam penuntutan ilmu kalian dikategorikan sebagai orang-orang yang syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah itu jaminannya apa? Surga. Artinya gini, orang yang berjuang di jalan Allah dengan mengangkat perang itu sama posisinya dengan kalian mengangkat pena
untuk belajar. Status hukumnya kalau jihad itu adalah wajib, maka kemudian belajar juga jadi wajib. Maka pada At-Taubah ayat 122 ini itu bicara tentang status hukum belajar dan mengajar. Bukan cuma belajar. Ketika kalian selesai dari tempat ini, kalian mendapatkan gelar menyandang sarjana pendidikan. Lalu kalian pulang, kalian punya kewajiban untuk mengajarkan. Jadi kuncinya dalam At-Taubah 122 ini belajar dan mengajarkan apa yang kalian tahu adalah wajib. Nah, ini kira-kira secara ringkas materi yang kemudian akan Ananda kaji. Apa yang akan Ananda lihat dalam referensi-referensi tafsir? Pertama, kalian cari apa asbab ayat ini yang sesungguhnya. Tadi saya sudah gambarkan secara umum, ya, baik yang terkait dengan Ali Imran 190 dan 191 maupun At-Taubah ayat 122. Yang kedua, kalian cari munasabahnya. Apa yang kalian ingin cari munasabahnya adalah At-Taubah itu apa sih hubungannya dengan Ali Imran 190 191. Ali Imran 190 191 apa hubungannya dengan Al-Ghasyi ayat 17 20. Dan kemudian apa hubungannya dengan Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi cari hubungannya semua, ya. Itu tugas kalian. Lalu kemudian kalian berdiskusi. Saya kira ini pengantar saya, ya. Pengantar saya untuk kalau ada hal-hal yang ingin didalami dalam pertemuan ini, saya berikan kesempatan ya 1-2 pertanyaan, ya. Nah, untuk dari saya kira dicukupkan. Nanti saya kembalikan ke Ananda Khofifah untuk memandu kembali jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kira dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari guru kita dengan tema legalitas pembelajaran dalam perspektif Islam terkait dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191 dan juga Quran Surah At-Taubah ayat 122. Untuk itu kepada teman-teman apabila ada pertanyaan saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Mamunto. Pertanyaan saya mengenai ulul albab yang ada pada Quran surat Ali Imran ayat 190. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan ulul albab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari diucapkan Dua aja. dipersilakan kepada teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Langsung saja, sebagaimana yang kita ketahui pada tema kita sekarang ini, itu masih berkaitan dengan legalitas pembelajaran. Tetapi baru saja kita sama-sama menyimak bahwa pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Pertanyaan saya, apa sih hubungan antara konsep belajar dengan etis? Mohon penjelasan. Iya. Baik, saya kira cukup ya 2 pertanyaan dulu pada hari ini sebagai pengantar diskusi, dan saya akan berusaha untuk memberikan jawaban sesingkat-singkatnya karena nanti Anda yang akan dalami, ya. Yang pertama datang dari Ananda Erika mempertanyakan tentang apa sih makna sesungguhnya daripada ulul albab dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Nah, tadi saya sudah jelaskan secara singkat bahwa belajar itu salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal.
orang-orang yang memanfaatkan akal pikirannya sebagai anugerah terbaik yang Allah berikan pada dirinya dan memfungsikannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ulul albab di ayat ini itu secara letterlet saya sudah katakan karakteristiknya tadi. Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Jadi kalau saya jawab mungkin jawab satu kali aja. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua dari Ananda Putri. Nah, tetapi kalau secara filosofi kalau kita kaji lebih dalam tentang ulul albab itu dalam Al-Quran sendiri banyak menjelaskan secara makna filosofinya bahwa ulul albab itu dapat bermakna orang-orang yang belajar dengan bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena seorang muslim itu seperti kalian tuh sangat menyadari akan hakikat daripada seluruh aktivitas hidupnya adalah dalam rangka pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya harus mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya digunakan dalam meningkatkan taraf hidup kita semua ya, manusia itu sendiri. Artinya apa? Ulul albab itu selalu berusaha karena dia sadar bahwa substansi hidupnya itu adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Orang yang sadar akan pengabdiannya kepada Allah adalah mereka yang mengetahui. Mereka yang mau tahu dia harus belajar. Belajar yang bagaimana agar supaya dia bisa paham dengan sesungguh-sungguhnya, yakni belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kalau kita lihat ini pemaknaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah Ali Imran ayat 7 ya. Di sana Allah jelaskan bahwa ulul albab itu karakternya adalah orang yang suka belajar sungguh-sungguh. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ini antara lain saja nanti Anda lihat ya. Di Al-Maidah ayat ke-100. Ya, orang yang disebut dengan ulul albab itu orang yang senantiasa berusaha berpihak pada kebenaran. Ya, ingat ya, ulul albab itu kalau dalam Al-Maidah ayat 100 itu orang yang selalu berusaha untuk berpihak pada kebenaran. Mengapa dia harus berpihak pada kebenaran? Karena dia sadari dan dia meyakini bahwa dengan kebenaran itu yang kelak, tapi kebenaran yang dibenarkan Allah ya. Kebenaran itulah yang kelak dapat menyelamatkan dia daripada kecelakaan hidup ya. Nah, bagaimana dia tahu bahwa sesuatu benar? Dia harus belajar. Dia harus menggunakan akal pikirannya. Dia harus gali potensi pada akalnya untuk mengetahui sesuatu tentang hakikat kebenaran. Lalu kemudian ada yang lain juga. Di dalam Quran surat ke-39 ayat ke-18. Ingat ya, ulul albab itu orang-orang yang selalu kritis dalam belajar. Ya. Jangan kalian mendengar saya bicara begini kalian langsung menangkap mentah-mentah. Tetapi kalian analisis apa yang saya sampaikan lalu Anda cari tentang kebenaran. Ya. Bisa saja yang saya sampaikan salah, keliru, ya kan? Tetapi kalian untuk kritis. Nah, seperti muncul dua pertanyaan tadi itu kan berarti prosesnya ada proses analisis, ada proses kritis dalam pembelajaran. Jadi harus bertanya dan bertanya. Dan masih banyak lagi. Intinya ulul albab itu adalah mereka-mereka yang selalu mendudukkan fungsi akalnya sebagai potensi terbaik yang Allah berikan untuk memahami hakikat-hakikat akan Tuhannya, hakikat dirinya, hakikat alam semesta ini. Untuk mendapatkan itu semua hanya dengan belajar. Untuk menjadi ulul albab dia harus belajar. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua dari Ananda Putri, kita bicara tentang legalitas pembelajaran. Tiba-tiba seperti saya bilang tadi bahwa kok ciri-ciri ulul albab zikir kepada Allah. Apa hubungannya kan gitu? Antara belajar dan zikir kepada Allah. Betul gitu kan? Saya kalau tidak salah ingat saya bilang tadi bahwa ayat ini Ali Imran ayat 190-191 ini bicara tentang long life itu belajar sepanjang hayat, belajar selamanya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Dalam bahasa yang lain disebutkan walaupun sampai di negeri Cina sekalipun, pergilah Anda untuk belajar ke sana. Dan ternyata hari ini memang apa yang pernah disinyalir pada zaman Rasulullah itu
Ternyata sekarang seolah-olah Cina itu jadi kiblat ya dalam sebuah bisnis perekonomian yang cukup raksasa di dunia hari ini ya. Itu ternyata apa yang pernah disampaikan itu diprediksikan waktu itu ternyata hari ini dapat dibuktikan. Nah, lepas daripada itu, hubungannya apa antara zikir dan belajar ya? Ananda Putri dan Ananda semuanya, ingat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk senantiasa berzikir. Kapan saja, di mana saja, ya. Orang yang berzikir itu selalu ingat Allah. Siapa orang yang tahu bahwa itu berzikir, dia ingat Allah. Yakni mereka-mereka yang belajar, ya. Dan ingat, dalam ayat ini zikir itu diidentikan kepada belajar itu diidentikan kepada belajar. Orang yang belajar itu berarti berzikir. Orang yang belajar dengan belajar yang sesungguh-sungguhnya dia pasti zikrullah, dia ingat Allah. Nah, kalau kita katakan zikir itu di mana saja, kapan saja, ya, whatever, whenever, however, ya kan? Di mana saja, kapan saja, bagaimanapun caranya kita harus berzikir, maka belajar pun seperti itu, ya. Artinya kalau alladzina idza yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang ingat kepada Allah pada waktu berdiri. Kita harus belajar di saat kita berdiri juga belajar. Di saat kita duduk juga kita belajar. Di saat kita berbaring istirahat kita juga harus belajar. Paling tidak bagaimana kita belajar cara berdiri yang benar. Bagaimana kita belajar cara duduk yang benar. Bagaimana di saat kita istirahat kita belajar bagaimana kita belajar berbaring yang benar. Kan dalam hadis-hadis Rasul itu semua sudah dituntunkan. Dalam aktivitas apapun itu kita jadikan segala aktivitas kita itu sebagai zikir kepada Allah, termasuk belajar. Karena belajar diidentikan dengan zikir, maka belajar pun itu tidak boleh mengenal waktu. Whatever, apapun, whenever, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya kita tetap harus belajar. Di At-Taubah 122 tadi saya sudah sampaikan kan? Hatta di medan perang pun kita harus belajar dan belajar. Karena kunci kesuksesan hidup kita ini hanya ada pada bagaimana kemampuan kita untuk selalu belajar dan belajar untuk mencapai target yang terbaik, yakni harkat martabat kita terangkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah pengantar diskusi kita dan selanjutnya kalian akan saya serahkan untuk berdiskusi dengan catatan-catatan yang saya sudah berikan tadi ya. Baca beberapa kitab tafsir terkait dengan ayat ini dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang terbaik ya melalui pelajaran ini. Saya kira demikian Ananda semua, dan dari saya mengucapkan terima kasih banyak karena kita sudah melakukan pertemuan lagi pada hari ini. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Anda serius di dalam belajar. Karena hanya dengan seriuslah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada Ananda Khofif. Itulah jawaban dari guru kita dari pertanyaan teman-teman sekalian. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Dr. Fairul MPD yang telah memberikan kita ilmu pada kesempatan ini dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan ini. Kesalahan datang dari diri pribadi saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam